Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, kali ini saya akan coba tutorial buat ganti ke Magic yang terbaru 14.0 ya. Dan saya pakai di ROM Corvus yang di terbaru juga sih sebenarnya, di versi 6.5 official ya. Dan ini masih enak di penggunaan saya dan masih stabil aja sih ya. Masih stabil, dan saya juga sudah pakai kernel dari Agni yang terbaru, dan ini versi old cam-nya ya. Tapi di Agni ini kan bisa otomatis auto deteksi juga, jadi lebih enak buat ganti custom kernel. Dan sedikit saya lihat pembaruan dari Magic yang pengen saya coba ya. Di Magic ini dibagi ada dua jenis ya. Dua jenis, yang pertama itu menurut versi kamera MIUI dari MIUI 11 dan MIUI 12 ya, dari dua versi. Dan saya lihat di changelognya sih dibilang lebih stabil pakai di yang versi MIUI 11 ya daripada yang 12, karena dari kamera juga bisa 20 MP, dan di MIUI 12 tuh cuma 5 MP, dan lebih recommended pakai Gcam ya katanya dari deskripsinya ROM-nya guys. Dan jadinya saya pakai download yang versi yang MIUI 11 yang untuk kameranya. Jadi saya akan cobain yang versi MIUI 11, dan nanti saya akan cantumkan juga changelog dari ROM-nya dan link dari MIUI 12 dan MIUI 11 untuk kamera dari Magic X yang terbaru ya. Saya nggak tahu, tumben banget dia dibuat dua versi untuk Magic yang terbaru nih, yang versi 13.1, 13.3 juga nggak sama sekali kayak gitu. Jadi yang 14.0 dibuat dua versi, dan kalian bisa lihat aja nanti di deskripsi, dan lihat aja cara installnya di video ini ya. Mudah-mudahan kalian yang mau coba atau update jadi aman, terkendali, nggak ada masalah. Oke guys, dan di sini saya pakai dari TWRP Pit Black Recovery Project ya, dan ini versi yang terbarunya 291 official untuk di TWRP-nya. Dan kalau kalian pakai TWRP yang lain terserah, yang penting yang terbaru aja sih, saya recommended sih yang seperti saya ini juga. Dan kita akan coba lihat filenya dulu guys. Oke guys, ini dia filenya Magic X 14.0 wired port yang 11 cam, ini MIUI 11 kameranya. Dan ini file sudah ada, kita wipe dulu ya, sebelum kita install, jadi kita wipe dulu. Oke, seperti itu doang cukup. Dan selesai kalian wipe ini, kalian bisa langsung pilih file ROM tadi tuh ya untuk Magic-nya. Oke, ini dia file dari Magic yang terbaru, dan kita langsung aja swipe guys. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Dan ini agak sedikit berbeda sedikit ya dari yang sebelumnya. Dan mungkin kalian bisa tunggu aja prosesnya, karena memang sedikit memakan waktu sih. Saya pengalaman install berapa kali untuk ROM Magic nya. Dari proses installnya lumayan makan waktu, booting juga lama, jadi kalian harus sabar, nggak usah terburu-buru, santai guys. Oke, kayak gitu. Oke guys, jadi proses installnya sudah selesai. Jadi ini makan waktu lumayan untuk proses installnya doang. Jadi kalian harus sabar nungguin, dan setelah selesai kalian bisa langsung reboot sistem guys. Oke, bot logonya berubah ya, jadi Redmi Note 5 Pro by Xiaomi dibilang guys. Dan di sini kita mudahan nggak bot loop ya, santai guys. Oke, dan sudah masuk di bot animasi. Bot animasinya sama, nggak ada yang berubah, dan kita tungguin prosesnya ini. Oke guys, dan ini proses booting dari bot animasinya sudah kelar ya. Jadi sudah baru masuk di MIUI 12 di registrasi awalnya. Di sini bahasa Indonesia nggak ada ya, sudah dijelasin dari changelog untuk ROM-nya. Bahasa Indonesia nggak ada, dan kita di sini kita skip aja ya, kita next aja guys ini, karena memang kayak gitu. Next aja biar nggak terlalu banyak durasi. Oke guys, dan ini baru aja masuk di home screen-nya ya, dan ini wallpapernya hitam gini, memang kayak gini bawaannya. Dan dari aplikasi bawaannya sama aja ya, kayak biasa standar Magic. Tapi kayaknya ini sudah aman buat di health-nya ya, nggak force close di health-nya nih.
Dan dari screen suara ini, perekam suaranya kayak gini, settingannya sama ya, nggak berubah. Ada screen recorder juga untuk rekam layar, dan ini bisa 60 fps ya, jadi bisa lah buat rekam sambil ngegame bisa. Sumber suaranya juga ada dari sistem juga bisa ya. Jadi dan di sini juga ada radio, pemutar musik ada, dan dari status barnya sama aja ya. Kalau status bar gak ada yang berubah. Dan kita Oke guys, jadi kayak gini buat kamera bawaannya. Dan ini standar MIUI banget ya, nggak ada dynamic modenya. Dan untuk settingan kamera kayak gini doang sih, standar. Dan di video ada daya stabilizer ya. Oke, kita lihat. Oke, ada stabilizernya di video guys, jadi kayak gitu ya buat kameranya. Dan ini bisa 20 MP katanya. Dan kalau yang kamera dari MIUI 12 itu cuma 5 MP. Jadi kayak gitu guys. Kita lihat dari settingan guys tentang ponsel. Internal saya penuh. Ini 12:1 limited. Clock speednya 2,3 GHz di sini dari. Terus ini Android 10, dan di sini pakai kernel dari extended ya. Jadi kayak gitu, kernel extended yang dipakai. Ini bukan kernel OC berarti. Dan untuk yang lainnya, di sini dual 4G ada, sematikan. Dan di settingan penggunaan kartu jaringannya banyak ya, 4G only ada. Jadi ini sama atau enggak tahu ya. Di sini device name-nya Redmi Note 7 ya, enggak tahu karena mungkin portingan. Bluetooth-nya aktif. Redmi Note 7. Lokasi kita belum bisa tes lokasi. Display kita lihat di sini. Oke, ada sistem animasinya. Ada sedikit yang berbeda ya. Ini oke kayak gini. Dan control centernya guys, ini head notes ini kayak gini ya. Dan kayak gini, show icon notifikasi, ini icon notifikasi. Control centernya, info toggle, switch skin, nah kayak gitu doang ya. Dan cuma penambahan dikit sih di customisasinya, nggak terlalu banyak amat nambahnya. Control centernya juga kayak gitu. Di sini pakai Android, kita biarin. Home screen, di sini kita lihat di standar optionnya. Dan di sini double tap to lock screen kita aktifin. Jadi kayak gitu ya. Tema, kalau tema kayaknya nggak ada ya, ini kosongan untuk tema, nggak ada. Dan harusnya di sini ada lebih ya untuk fontnya. Oke, fontnya lebih, lumayan banyak untuk fontnya, pilihan fontnya. Dan ini lumayan smooth di guys, penggunaan saya ini agak licin ya, layarnya ini mantep. Mudahan enak buat performanya. Dan di sini kita belum masukin fingerprint, belum, password belum. Oke, tapi saya sudah masukin fingerprintnya ya. Dan ini kita cobain bentar. Oke, lumayan cepat responnya guys, ini nggak lemot, less respon fingerprintnya, cepat, enak, dan masih normal. Privasi dan di baterai kita belum review ya, kita harus cas dulu nih guys untuk penggunaan baterainya dulu ya, sabar, kita cas deh habis ini. Dan di sini kekurangannya memang salah satunya nggak ada bahasa Indonesia, ini kurang banget sih menurut saya. Tapi buat kalian yang nggak perlu bahasa Indonesia nggak masalah, kalau saya sih nggak terlalu masalah nggak ada bahasa Indonesia, cuma ya memang ada sedikit yang kurang rasanya. Dan di gesturnya ini sudah agak normal ya untuk di gesturnya, karena ini sudah stabil lah menurut saya untuk di gestur. Jadi nggak usah takut buat gestur lagi guys, beda dari versi yang sebelum-sebelumnya ini ya. Di sini ada clear speaker, game turbo, video toolbox, floating window. Jadi MIUI Lab ada, light mode ada. Jadi yang paling penting sih sebenarnya floating window ini sih sama game turbo kalau buat saya. Kalau yang suka nonton video toolbox juga enak ya, banyak banget. Ini
dibilang AWSP enak buat ngegame di MIUI 12 juga sebenarnya enak ya, karena ada floating window, bisa kalian buka WhatsApp sambil ngegame ya tanpa harus merestart game kalian, jadi nggak perlu panik karena masalah game ya. Di ROM MIUI 12 lebih enak lah daripada Android 10. Dan yang kayak gitu, yang lainnya sama aja ya guys. Untuk penggunaan yang lainnya ini tidak ada yang berbeda ya. Oke, mungkin kayak gitu doang. Jadi kalau kalian mau install ROM ini, saya sarankan sih harus di wipe aja sih ya. Wipe sistem data cache Dalvik. Walaupun kalian mau update, karena ini ada dua versi soalnya guys. Ada MIUI untuk kamera MIUI 11, ada kamera MIUI 12. Tapi terserah kalian lagi untuk yang itunya, kalau kalian mau wipe atau enggak terserah lah. Cuma saya saranin di wipe aja ya. Dan lebih rekomen dari saya juga yang pakai MIUI 11 daripada yang 12 untuk kameranya. Tapi semua keputusan tergantung kalian lagi guys. Kalian yang punya HP, kalian yang cobain, terserah kalian aja lah. Nggak perlu takut buat nyoba sih sebenarnya juga ya. Oke, cuma saya saranin pakai MIUI 11 yang seperti saya pakai ini doang guys. Oke, kayak gitu doang review singkat dan proses installnya. Dan buat kalian yang pengen cobain, kalian bisa cek di deskripsi untuk link ROM-nya deh, sama changelog untuk ROM-nya ini. Nanti kalian bisa cek di deskripsi aja, oke? Buat kalian yang suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe guys.